Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang geothermal non-vulkanik dan sistem EGS pada Lituania. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Ada Ari Triseno Suryadi, kemudian Dwi Margo, saya sendiri Desti Natalia, kemudian ada Reza Satria dan Ferry Hermanto. Untuk penjelasan pertama, saya pada Saudara Ferry Hermanto. Dan Pak, dipersilahkan. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan apa itu sistem panas bumi non-vulkanik. Jadi, sistem panas bumi non-vulkanik adalah sistem panas bumi yang tidak berkaitan secara langsung dengan vulkanisme dan umumnya berada di luar jalur vulkanik kuarter. Fluida panas bumi tipe ini biasanya mempunyai temperatur lebih rendah dan biasa disebut sistem low enthalpy. Lingkungan non-vulkanik di Indonesia bagian barat pada umumnya tersebar di bagian timur paparan Sunda. Batuan di daerah ini didominasi oleh batuan penyusun kerak benua Asia, seperti batuan metamorf dan sedimen. Di Indonesia bagian timur, lingkungan non-vulkanik berada di daerah lengan dan kaki Sulawesi, Kepulauan Maluku hingga Irian. Batuannya terutama berupa batuan granit, metamorf, dan sedimen laut. Dan bisa dilihat tentang persebaran sistem panas bumi non-vulkanik yang berada di Indonesia. Ada 4 jenis, yaitu vulkanik tua, intrusi atau radiogenik, sesar atau tektonik, dan cekungan sedimen. Bisa dilihat pada gambar di sini, sumber daya yang tersedia untuk sistem panas bumi non-vulkanik yang berada di Indonesia adalah sebanyak 4.035 megawatt elektrik. Dengan spekulatif sebanyak 2.473 megawatt elektrik, dan juga hipotesis sebanyak 607 megawatt elektrik. Dan cadangan yang mungkin ada di belum tereksplorasi sebanyak 955 megawatt elektrik. Dengan di titik 136 lokasi yang berada di seluruh penjuru Indonesia. Selanjutnya adalah geothermal di Indonesia non-vulkanik dengan tipe geopressure. Sistem yang terbentuk pada lingkungan sedimen berkaitan dengan pembentukan cekungan sedimen yang terisi secara cepat oleh produk sedimentasi. Sehingga fluida hidrotermal yang terbentuk mengalami tekanan tinggi. Aquifer yang terbentuk pada cekungan sedimen sebagian terisi oleh air laut, hingga 60% dan terperangkap saat proses kompaksi dan litifikasi. Sedimentasinya sangat tebal, bisa mencapai 3 km sampai dengan 4 km, dan mengakibatkan akumulasi panas atau yang biasa disebut heat flow. Daerah cekungan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sangat berpotensi dalam pembentukan seperti tipe ini. Selanjutnya adalah geothermal di Indonesia non-vulkanik tipe intrusi. Sistem panas bumi intrusi atau radiogenik berkaitan dengan peristiwa peluruhan unsur-unsur radioaktif seperti uranium, thorium, dan potasium yang dapat menghasilkan sumber panas. Daerah seperti ini biasanya didominasi oleh batuan granitik seperti di Bangka Belitung dan Sulawesi Tengah. Oke, selanjutnya di sini ada geothermal di Indonesia dengan sistem vulkanik sesar. Nah, sistem panas bumi sesar ini umumnya terjadi di zona sesar dan rekahan pada kedalaman di daerah yang memiliki heat flow yang tinggi. Nah, umumnya sistem panas bumi dengan mekanisme sesar ini terjadi karena tumbukan antar lempeng atau yang disebut plate collision atau pada sesar aktif. Nah, sumber panasnya itu berupa kerak benua yang mengalami deformasi. Nah, lalu di Indonesia banyak dijumpai di sepanjang sesar Sumatera, sesar Palu Koro, dan sesar Sorong. Nah, di sini ada contoh sumber air panas di Indonesia dengan non-vulkanik. Yang pertama itu ada Sipat Lotu di Sanggau, Kalimantan Barat. Yang kedua di Tanuhi dan Hantakan, Kalimantan Selatan. Diantan, Kalimantan Timur. Semolon, Kalimantan Utara, dan Parangwedang, Yogyakarta. Oke, saya kembalikan ke MC. Baik. Kemudian kami akan menjelaskan tentang sistem EGS Lituania.
kepada Saudara Margo, waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi, di sini kita akan membahas tentang kondisi geotermal di Lithuania. Untuk kondisi geotermal sendiri di sini, kita akan membaginya menjadi 3 lapangan atau 3 field. Untuk yang field pertama sendiri, sumber panas dari panas bumi ini terkonsentrasi pada hot dry rocks dengan suhu di permukaan basement kristalin berkisar antara 70 hingga 100 derajat Celcius. Sedangkan pada lower basement, suhunya dapat mencapai pada 100 sampai 160 derajat Celcius. Dan 3 kompleks hidrogeotermal penutup sedimen, yang pertama kompleks kambrium dengan suhu berkisar antara 60-90 derajat Celcius, dan 2 batuan kedap karbon tebal Devonian di mana suhunya 30-40 derajat Celcius. Zona suhu variabel atau batuan quarter juga dapat untuk diekstraksi panasnya dengan suhu berkisar antara 20-30 derajat Celcius. Lalu berikutnya, lanjut ke field 2. Untuk field 2 ini, sumber panasnya terdapat di Kambrian dengan suhu 20-60 derajat Celcius. Lower Middle Devonian memiliki suhu 20-30 derajat Celcius. Dan yang terakhir, Middle Upper Devonian memiliki suhu di bawah 20 derajat Celcius. Kita lanjut ke field 3. Di field 3 ini, energi sumber panasnya sangat kecil. Next. Nah, kita lanjut ke kondisi geologi. Untuk struktur geologinya sendiri di Lithuania ini terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama itu tingkat bawah, terdiri dari kristalin rock dari usia akhir Petrozoikum di kedalaman 2 sampai 2,3 km dan pada kedalaman 3 hingga 5 km. Lalu untuk tingkat berikutnya, tingkat tengah, terdiri dari kambrium dengan ketebalannya 100 sampai 150 meter dan 2 batuan kedap karbon tebal Devonian 800 meter di dasar dan upper Devonian dengan batu pasir setebal 300 sampai 400 meter. Untuk tingkat atasnya sendiri, batuannya terdiri dari batuan sedimen, mulai dari masa Wendian dan 2 quarter, dari kedalaman 30 hingga 240 meter. Next. Nah, ini berikutnya kita akan menjelaskan tentang EGS yang digunakan, yaitu RJD. Jadi, apa sih RJD itu? RJD atau yang disebut dengan radial jet drilling merupakan sebuah teknik pemboran non-konvensional yang menggunakan energi jet dari fluida dengan kecepatan tinggi untuk mengebor secara lateral dengan geometri berbeda di reservoir konvensional dan non-konvensional ke berbagai arah. Gambarnya dapat kita lihat di PPT. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh MC kita, Desti, waktu dan tempat. Baik, terima kasih kepada Margo. RJD proses. Dalam RJD proses, cairan bertekanan tinggi disirkulasikan melalui nozzle depan dan belakang terhubung ke selang bertekanan tinggi. Kemudian, cairan berenergi yang meningkatkan nozzle depan digunakan untuk mengikis dan mengebor formasi, sedangkan fluida yang meninggalkan nozzle belakang digunakan untuk mendorong nozzle ke depan dan untuk melebarkan lateral yang dibor, seperti yang ada pada gambar di samping. Next. RJD di Lithuania. Pembangkit listrik di Klaipėda adalah fasilitas konversi panas bumi dengan entalpi rendah, mengandalkan injeksi dan produktivitas yang tinggi untuk mencapai kapasitas energi yang dibutuhkan. Injeksi telah memburuk karena berbagai masalah, seperti scaling, mobilisasi halus, pengamplasan, dan lain-lain. RJD sendiri diidentifikasikan sebagai teknologi yang dapat membantu meningkatkan injektivitas. Pada bulan Desember 2014, yang menghasilkan peningkatan produksi 11-14%. Geologi situs panas bumi
Clypeida terdiri dari lapisan pasir yang sangat tipis dan sangat permeabel. Dan lapisan pasir yang cukup permeabel diselingi dengan lapisan tanah liat yang hampir kedap air. Advantage dari RJD, yaitu tidak perlu rig putar yang besar dan mahal, tidak perlu mengubah konfigurasi lubang bor, tidak diperlukan biaya logging, tidak diperlukan stimulasi tambahan, proses cepat, durasi rata-rata 2 hari per sumur. Jadi, kita itu bisa mengebor hingga sumur lateral hanya dalam 2 hari. Dan tidak ada kerugian besar dalam produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza Satria. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan limitasi dari RJD sendiri. Yang pertama, RJD itu kesulitan melakukan penetrasi di bawah porositas 3-4%. Yang kedua, di kedalaman kerja RJD hanya bisa berfungsi di kedalaman kerja maksimum sekitar 4.000 sampai dengan 9.000 kaki. Yang ketiga, RJD hanya bisa berfungsi di suhu lubang di mana suhunya tidak melebihi 120 derajat Celcius atau 248 derajat Fahrenheit. Yang keempat, kemiringan lubang sumur maksimum 30 derajat dan tidak lebih dari 15 derajat pada kedalaman target zona atau zona yang diinginkan. Dan yang terakhir, lateral dapat berhenti sebelum waktunya karena fracture, faults, atau heterogenitas reservoir lainnya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan dari EGS RJD di Lithuania ini. Jadi terbatas dari keterbatasannya, RJD dapat menjadi alat yang efektif untuk peningkatan dan penyelesaian produksi, baik untuk sumur baru maupun sumur walkover dengan radial hingga sepanjang 1.000 kaki. Ini adalah alternatif yang sangat layak dan hemat biaya untuk bertahan di bidang marginal. Bagaimanapun, pemilihan kandidat merupakan parameter krusial dalam keberhasilan RJD. Studi petrofisika, besaran atau distribusi tegangan in situ, dan mekanika pemotongan batuan diperlukan sebelum intervensi sumur untuk memaksimalkan manfaat dari RJD. Selain itu, penyelidikan lebih lanjut disarankan untuk mengatasi keterbatasan RJD dan untuk mengeksplorasi aplikasi baru. Baik, berikut merupakan presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.